Halo, selamat sore hari ini. Kita kembali lagi di podcast VVIP Room. Oke, kita hari ini mengundang lulusan terbaik. Lulusan terbaik, benar ya, Mbak? Iya. Dari Prodi PBI, FKIP. Mbak Amalia Murbawanti, Oke. SBD ya. Nah, dia dia atau beliau ya enaknya? Dia aja Dia mas, aja. biar biar Ya. lebih santai gitu kan. Eh, Dia Iya. katanya lulusan terbaik. Apakah benar seperti itu? Mbak Amalia ini rumahnya di Melati, depan SMA Satu 1 kudus. Kudus. Mm. Nah, lulusan angkatan tahun Corona atau Iya. tahun 2020. Nah, bagaimana sih kisah perjalanannya selama kuliah di Universitas Muria Kudus ini? Mungkin bisa kita dapatkan kisah-kisah inspiratifnya untuk kita semua agar kita lebih semangat lagi untuk studi di Universitas Muria Kudus tercinta ini. Oke. Nah, oke, Mbak Amalia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Masih seperti biasa. Ini kan berarti saya title-nya jadi pengangguran gitu kan. Sebelumnya Heeh. mahasiswa penunggu wisuda, ini jadi pengangguran gitu. Kalau ceritanya sebenarnya seperti kebanyakan mahasiswa UMK kayaknya ya, yang Iya. di sini sebenarnya terpaksa gitu kan. Heeh. Awalnya terpaksa karena memang cadangan sih, jadi awalnya emang seperti biasa ikut SBMPTN gitu kan, karena saya suka biologi akhirnya ambilnya di kesehatan masyarakat gitu. Terus habis itu karena takut apa sih nggak lolos dan lain-lain karena sistem dan lain-lain gitu kan, karena kayaknya setiap tahun saya kuliah itu tiap tahun saya sekolah itu pasti berakhir dengan tragedi gitu, maksudnya kayak yang ketika SMP akhirnya paket 20 paket dan lain-lain gitu kan, terus SMA juga ada perubahan lagi CBT gitu, akhirnya ya udahlah coba di UMK gitu, terus juga dikasih tahu sama saudara gitu kan, itu di UMK juga ada bidik misi, jadi saya di Iya. UNES juga di SBM juga bidik misi, di UMK juga bidik misi gitu kan, terus akhirnya ketika pengumuman sebenarnya di sini dulu yang pengumumannya keluar kalau saya lolos gitu, Heeh. terus seminggu atau 2 minggu kemudian baru yang SBM-nya ternyata pengumuman lolos di Smas itu sih. Terus habis itu kan harus daftar ulang untuk Heeh. pengambilan bisa mendapatkan bidik misinya, tapi karena orang tua gitu kan, jadi saya anak satu-satunya Heeh. di rumah, sebenarnya tinggal ibu sama mbah, jadi Iya. otomatis akhirnya di lobby untuk pokoknya mau nggak mau kamu harus di Kudus gitu, akhirnya di sini gitu. Tapi untuk memilih jurusan PBI sebenarnya enggak, saya nggak suka bahasa Inggris, saya Heeh. benci bahasa Inggris gitu kan. Waktu SMA kalau zaman-zaman ujian tau kan Iya. mas, biasanya Heeh. kan adalah sore gitu kan, Mm. saya tuh sampai headsetan sama temen sebelahan, jadi satu headset kita satu-satu, kita nggak dengerin gurunya itu ngajar apa, kita nggak Heeh. dengerin, Tapi dengerin apa itu headsetnya? dengerin Korea pas itu, Oh, karena satu kelas kita Heeh. K-popers gitu kan, jadi otomatis kalau ada update opa atau Heeh. apa kita lebih dengerin musiknya gitu kan gitu. Berarti masuk kuliah pertama kali itu tahun berapa? Tahun 2016. 2016 daftar SBM diterima tapi orang tua tidak mengizinkan akhirnya di Universitas Muria Kudus Yes. lalu ambil jurusan Bahasa bahasa Inggris. Inggris dan sekarang jadi lulusan terbaik. Nah, apa sih ini yang membuat Mbak kan sebenarnya nggak suka tapi Mbak masih tetap berjalan dan akhirnya bisa jadi lulusan terbaik. Nah, di tengah-tengah jalan ini, apakah ada semangat yang kadang naik, kadang turun? Nah, ini apa yang bisa kita ini ya, yang semangat itu agar bisa kita lemahkan, agar bisa kita kesampingkan semangat-semangat yang tidak berguna itu. Semangat-semangat yang lemah lah Iya, intinya. iya. Heeh. Awal apa ya, motivasi awal untuk belajar sih sebenarnya gara-gara udah terlanjur milih PBI gitu kan. Kalau seandainya nanti saya lulus terus akhirnya saya nggak bisa speaking English kayak gitu, kayaknya lah ngapain saya kuliah kayak gitu kan. Jadi akhirnya sebulan 2 bulan menjelang masuk kuliah gitu kan, itu tuh bener-bener mencoba untuk belajar tenses dari awal. Jadi kalau Iya. kayak anak SMA yang present pas kayak gitu bener-bener ngapalin satu satu sampai 2 bulan Dihafalin itu. semua. Itu ngapalin ngapalin vocab sampai rumah gitu. Pokoknya
pokoknya bangun tidur itu mencoba nambah vocab dari benda-benda sekitar atau gimana, pokoknya ngomong gitulah. Tapi ketika masuk kuliah, wah itu udah bener-bener kayak patung lah di kelas. Intinya dosen masuk gitu kan, salam, good morning dan lain-lain, udah dijawab, habis itu diem sampai kelas selesai. Itu berjalan mungkin sampai 2-3 bulan kali ya, pokoknya sekitaran tengah semester. Habis itu ESA kayaknya mengadakan kayak open recruitment di debat. Awalnya tuh Itu tahun berapa? Itu masih sama tahun 2016. 2016 awal ya? Tahun 2016 awal, ya. Terus habis itu kayak untuk apa ya, sebenarnya speaking skill kayak gitu kan. Sebenarnya saat itu pun nggak berminat untuk join. Karena saya sadar mesti teman-teman saya ini udah lebih bagus gitu, bisa ngomong dan lain-lain gitu kan. Mau daftar tuh gara-gara temanku mau daftar, tapi HP-nya mati. Sedangkan harus apa ya, daftarnya lewat BA gitu loh. Kan, ya akhirnya mau daftar gini-gini gitu. Ya udah ngikut aja gitu kan. Awalnya ngikut, udah sebulan 2 bulan pertama tertekan gitu rasanya, karena emang kita latihan bisa seminggu 2-3 kali, biasanya sih cenderungnya 2 kali gitu kan, tapi dan kita di force untuk ngomong Inggris gitu kan, bayangkan takut bahasa Inggris, dipaksa, pokoknya nggak boleh keluar bahasa Indonesia gitu kan, usahakan pokoknya ngomong Inggris terus kayak gitu. Setelah 2 bulan itu sebenarnya mau keluar dari si apa debatnya ESA ini gitu kan. Di bawah divisi debat, cuman gara-gara kan pas itu juga saya di UKM. apa? UKM Pena Kampus pas itu Mas, awal-awal gitu kan, hilang arah, terus akhirnya ya udahlah mencoba ke UKM. Berapa gitu. tahun sempat bertahan di sana? 3 semesteran kali. 3 semester. 3 semester. Habis itu gara-gara sih kakak tingkat yang satunya itu ternyata anak UKM sebelah, BC kan, broadcast gitu kan, Pena sama broadcast sebelahan. Habis itu udah seminggu aku nggak latihan, jadi 2 pertemuan nggak hadir. Terus hari Jumat berikutnya itu ketemu sama si mbaknya gitu kan, mau kok nggak hadir, kenapa, ayo nanti sekalian gini gitu. Akhirnya udah kepaksa dong ikut, terpaksa lagi gitu sampai 3 mingguan kali ya terpaksa. Habis itu ada yang paling gila itu ketua ESA pas itu. Jadi kita kan ada kayak kadang ikut lomba gitu kan untuk emang pemanasan untuk tahu kondisinya debat gimana. Nah, pas itu tuh 2 dari angkatan atasku, berarti angkatan 2017 gitu kan. 1 itu harusnya dari angkatan 2016. Jadi sebenarnya dulu tuh kandidat yang dipilih untuk ikut lomba itu bukan aku, tapi temanku satu lagi gitu dari satu alma mater juga. Tapi memang dia secara skill sebenarnya udah bagus kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa, karena mungkin aku yang sering ikut kayak gitu kan, sering ikut latihan, jadi akhirnya kepilih untuk ngikut lomba itu. Iya. Dan cuman masalahnya itu masalahnya karena itu tuh waktunya mendadak. Jadi satu minggu lomba debat bahasa Inggris, satu minggu mosinya kayak apa, tema debatnya tuh nggak di launching pas -1. Jadi nggak tahu dong. Jadi launching mosinya itu pas hari H. Jadi itu udah pol labaan harus gitu, siap-siap. Harus benar-benar siap kan itu berarti. Mana yang 2 ini kan kakak tingkat gitu kan, biasa kayak adik tingkat gitu kan, sendirian. Mereka yang kakak tingkat yang emang udah menikmati gitu kan bahasa Inggris gitu. Tapi gara-gara insiden gila ini sih sebenarnya akhirnya termotivasi. Gara-gara ketemu satu orang, saya masih inget satu orang ini gitu kan, jadi salah satu dari univ ternama sebenarnya. Dia itu ngebantai saya waktu di prelim kedua itu benar-benar udah sampai, tau gak sih, kaki gemeteran, tangan gemeteran banget gitu kan. Padahal yang prelim pertama tuh udah kita dapat poin 4, yang sesi kedua udah 0 pokoknya gara-gara dibantai. Tapi gara-gara habis ketemu tuh orang gitu kan, pas pulang tuh pokoknya menekat ke diri sendiri, pokoknya tahun depan gitu kan, kalau seandainya saya ikut lomba debat lagi, saya mau ketemu dia, tapi skill saya harus ningkat. Balas dendam. Masalahnya itu 3 tahun saya ketemu dia gitu kan, 3 kali lomba di Kopertis berturut-turut tuh selalu gagal di quarter finalis. Jadi gara-gara ketemunya sama dia lagi. Berarti itu berulang ya? Berulang. Jadi kan di debat bahasa Inggris tuh di Kopertis gitu kan, Dikti itu ngadain kayak tiap tahun tuh pasti ada annual gitu loh Mas. Nah delalah saya tuh 3 kali ikut berturut-turut. 3 kali? Dari tahun 2018, 19, 20. Tapi semuanya ketemu dia lagi. Dia lagi gagal 10 kali. Harus dibantai orangnya. Dibantai terus kayak gitu kan, sampai lah ya udahlah gitu. Cuman gara-gara dia sih ini termotivasi, pokoknya harus ketemu dia gitu. Sampai terakhir kemarin bulan apa ya, Agustus kali ya. Ketemu dia lagi, engkau yang Agustus kemarin nggak ketemu dia karena kita kan sistemnya online gitu kan. Yang 2019 kemarin itu yang ketemu dia, kita dibantai habis-habisan.
Tapi belum sempat bantai dia. Belum sempat bantai Belum dia. sempat, tapi udah lulus. Keduluan lulus. Soalnya dia juga udah lulus karena kita di tahun yang sama sebenarnya gitu. Kenapa harus dia? Karena apa ya, ekspresi sih, kita kan debat jadi kayak main ekspresi, nggak cuman argumen gitu kan, tapi juga ekspresinya. Gara-gara dia itu tengil, tau gak sih mas, tengil nyebelin gitu kan di Cewek? depan mata. Itu Cowok, cowok? cowok nyebelin pokoknya. Gara-gara itu terakhirnya pokoknya termotivasi untuk bisa ketemu dia terus gitu kan. Tapi gagal terus. Dendam yang belum sempat terbalas ini. Berarti kiprahnya di dunia perdebatan juga bagus. Nah, UKM ikut Pena Kampus. Pena Kampus. Ngapain aja di UKM dulu? Dulu tuh sebenarnya bingung gitu antara Pena Kampus atau broadcasting gitu. Cuman waktu ngelihat broadcast tuh kayaknya tend to speaking gitu kan, yang ngomong, sedangkan saya masih agak malu-malu waktu itu. Terus akhirnya ya udahlah ke Pena gitu kan. Nah di Pena itu sih ternyata ketemu teman satu frekuensi sih yang emang agak sedikit gila gitu kan, tapi juga lumayan K-popers juga. Jadi akhirnya aku di Pena sama dia itu jadi kayak partner lah. Terus juga sering nyari berita atau apa gitu. Kita pernah ketilang bareng juga gara-gara nyari berita di Kominfo kayaknya. Dia ada liputan ke sana, nggak punya SIM, kita ketilang bareng 2 orang di sana. Dua orang, jadi aku sama dia satu motor. Jadi yang motor. dia boncengan sama temenku, yang aku sendiri gitu kan. Nah pas kena Ketilang. Terus habis itu baru bikin SIM kayaknya. Gara-gara satu frekuensi K-pop jadi teman. Sampai Berarti 4 tahun ini. K-popers banget nih. Iya, saya tuh K-popers dari zaman SD kelas 6 kayaknya sampai sekarang. Jadi jiwa-jiwa K-pop, tapi nggak yang kalau yang sekarang ini sih nggak sampai yang menggebu-gebu kayak yang dulu sih, tapi paling ngikutin beberapa gitu kan, yang emang seatas di atas usia kita sih gitu. Kok nggak belajar bahasa Korea aja? Nah, masalahnya Kenapa saya di PBI kan gitu? Nah, awalnya tuh sebenarnya nggak terlalu interest di Korea sih mas. Jadi cuman Korea tuh kayak ya udah pengisi waktu luang aja gitu kan, supaya nggak stres gitu. Terus akhirnya ya karena emang udah terlanjur di PBI dan di sini kan juga nggak ada bahasa Korea kayak gitu kan. Terus juga walaupun di UPT ya kayaknya ada itu apa kelas bahasa Korea, pas itu tuh jadwalnya itu nabrak sama saya ngelesi. Jadi saya kalau ngelesi tuh sore kan, kisaran jam 3 gitu, kadang jam 2, sedangkan sana kan mulainya itu. Mbak Amalia juga ngeles? Iya, jadi saya ngelesi iya, organisasi iya gitu kan. Terus itu di semester berapa? Saya mulai semester 4 ngelesinya. Berarti kalau keaktifannya di kampus sendiri, di dunia kampus itu cuman Pena. Terus habis itu di Pena kan, jadi semester awal kan aku di Pena sama di divisi debat. Habis itu di semester 3 aku di Pena berhenti, 3 ke 4 sampai berikutnya di ESA. Terus yang di luar ngeles juga itu Ngelesi juga. Terus juga pernah ikut apa sih itu loh, Kudus Mengajar, volunteer juga pernah kayak gitu. Berarti ke organisasiannya nggak usah ditanyain. Macem lah. Kalau disebut lulusan terbaik, soalnya pengalamannya juga banyak. Nah, kalau saat perkuliahan, Mbak, apa sih yang membuat Mbak Amalia sempat bingung milih jurusan ini atau jurusan ini? Tadi kan kesehatan masyarakat atau PBI atau yang lain? Jadi sebenarnya waktu mau daftar sini itu kan telepon saudara pokoknya, ini saya mau milih jurusan apa ya, sampai saya sampai nanya gitu karena nggak tahu ini mau apa gitu kan. Ekonomi ya saya nggak minat gitu karena saya anak IPA yang bener-bener walaupun dapat lintas minat ekonomi gitu kan, tapi nggak paham bener gitu loh. Jadi mikirnya ini mau ambil apa gitu. Terus akhirnya Bude waktu itu tuh masih tahu gitu, ya udah itu aja PBI sama PGSD bilangnya gitu. Nah jadi dulu PBI dulu, yang keduanya PGSD. Tapi maaf saya potong, ada basic nggak sih sebenarnya saat SMA itu mau ngelanjutin ke bahasa Inggris? Saya tuh tipenya Suka nggak sih? Suka atau? Kalau sukanya nggak, saya nggak suka suka. bahasa Inggris. Cuman emang karena mungkin di kelas apa ya, banyak kosakata bahasa Inggris yang masuk. Jadi kan dia bahasa kan input sama output gitu kan. Jadi kalau kita cuman masuk doang gitu, tapi nggak bisa ngeluarin, nggak ada outputnya sama sekali kan tetap nggak bisa. Jadi akhirnya cuman di input aja, jadi paham gitu loh. Ketika orang-orang ngomong bahasa Inggris saya paham, cuman nggak bisa ngerespon ini tuh jawabnya gimana gitu. Nah, itu kenapa? Itu karena sebenarnya kalau tipe-tipe kayak gitu masalahnya tuh satu, kurang praktis aja. Kurang praktek.
praktek nih, Wah. praktis saja. Kuncinya di sana sebenarnya. Soalnya kalau udah ada input kan berarti kalau kita bicara apa ya, komputer kan dalamnya udah banyak gitu kan. Tinggal kita ngeluarinnya nih gimana gitu. Dilatih ya, Dilatih. Nah, bisa karena karena terbiasa. betul sekali, gara-gara debat itu sih sebenarnya dipaksa untuk ngomong, akhirnya ya udah, mau nggak mau, suka nggak suka, bodo amat lah dengan grammar gitu kan. Ngomong aja dulu gitu. Dan akhirnya nericis. Iya, dan akhirnya ricis. Tapi implementasinya di mana, Mbak? Selain debat. Sama paling ngajar sih Mas, itu mulai sama anak-anak kayak gitu kan. Karena ini tuh sebenarnya ngambil ngelesi itu tujuannya untuk mengurangi speed ngomong. Jadi waktu dulu pertama kali di debat itu kan akhirnya coba ngomong gitu kan dengan speednya cepat gitu Iya. kan, dengan mulai nata grammar. Nah akhirnya udah lumayan, tapi speednya kecepatan gitu. Jadi ketika saya presentasi atau ngomong itu mesti hampir sebagian pendengarnya itu nggak ngerti saya ngomong apa. Soalnya kecepatan. Itu terus akhirnya disaranin sama dosen sih, ada yang kenal sama Iqra lah pokoknya. Terus kalau ada mahasiswa yang emang kemampuannya bagus gitu kan, diminta di sana. Ternyata akhirnya saya dikasih tawaran, cuman pas itu kondisinya saya kan mau jadi ketua AISA. Habis itu terus saya konsultasi dulu, ini nanti kalau akhirnya keteteran gimana kan gitu. Terus dibilangnya dicoba aja dulu sebulan 2 bulan, kalau emang bagus lanjut, kalau enggak ya udah berhenti, bilangnya gitu. Akhirnya sebulan 2 bulan lumayan menikmati, walaupun tetap terpaksa gitu kan, karena ngadepin anak-anak tuh Iya. Capek ya. capek sekali. Makanya saya kalau ngelasin biasanya maunya yang SMP enggak SMA. Kalau SD tuh ya, sangat apa ya, menguras energi. Oh. Dan nggak suka anak kecil sebenarnya, jadi milihnya yang besar-besar aja. Iya, penghasilan juga dari situ ya. Iya, betul. Tambahan gitu. betul. Nah, sekarang menginjak di prodi mungkin. Kalau prodi, menurut pendapat Mbak, itu harus bagaimana? Harus Prodi PB, maksudnya apa sih yang paling berkesan saat kuliah di prodi PBI ini? Yang paling Dari berkesan dosennya tuh, kah, dari bangunannya kah, atau ada kisah-kisah di sana? sebenarnya kalau yang berkesan sih ini sih dikasih banyak kesempatan sebenarnya. Ini mungkin agak kris gitu kan, Iya. tapi emang apa ya, mungkin beberapa dosen kayak saya sebut nama ya ini ya Iya. gitu kan, Bapak Farid gitu kan, yang Bapak emang Farid. Halo, Bapak Farid. Halo Pak Farid. Yang emang mengampu debat dari awal gitu kan. Jadi ketika ada kayak mapres atau lomba apa, biasanya tuh kayak saya kayak di-push gitu loh untuk ayo dong dicoba gitu kan. Ayo bikin KTI dan lain-lain, pokoknya bikin kayak gitu. Jadi akhirnya mulai itu, akhirnya bikin KTI gitu kan. Ikut mapres pertama gagal. Yang kedua lumayan lah masuk top 3 gitu Iya. kan. Terus akhirnya ikut lagi, ada chance untuk ke luar negeri, ke apa ya, PPL luar negeri saat itu. Tapi waktu itu bukan dari Prodi tapi dari KUI. Antar urusan internasional, jadi dapat chance lagi untuk ke luar negeri lagi. Jadi sebenarnya banyak chance sih yang dikasih gitu kan, yang secara nggak sadar itu ternyata mampir gitu kan di hidup saya dari Prodi itu sendiri. Udah pernah chance Chance-nya gimana? Maksudnya? keluar negeri gitu? Oh sudah dua Udah kali, pernah? dua kali. Di Jadi, mana? yang pertama itu di Singapura, itu gara-gara tugas bridging course. Jadi ada tugas mata kuliah, tugas akhirnya tuh 2 pilihan, keluar Jawa atau keluar negeri. Pilihannya saat itu. Mungkin adik-adik bisa di ini caranya itu gimana? Biar Kalau- semangat gitu. Itu kan salah satu pernah ada mahasiswa yang kepengenannya itu ke luar negeri. Ini loh apa? Pertukaran pelajar itu loh. Kuliah di UMK, pengen ke luar negeri pertukaran pelajar, di sana gratis, wisata gratis, dapat ilmu. Nah, itu bagaimana biar bisa memotivasi adik-adik kita yang seperti itu, termasuk itu loh. Nah, coba dimotivasi agar semangatnya itu tumbuh kembali. Apa ya, sebenarnya sih kayak nunjukin kalau kita tuh capable untuk dipilih kayak gitu. Soalnya kan otomatis pasti banyak yang emang maksudnya bagus gitu loh. Dari angkatan saya pun kadang untuk jadi terbaik ini pun sebenarnya kemarin tuh masih ada 2, 3, 4 kandidat sebenarnya untuk ini antara ini atau saya ya kayak gitu. Cuman baru yang terakhir kemarin ternyata di saya kayak gitu. Saya melihat track recordnya mereka kayak gitu kan. Cuman sebenarnya kayak chance, soalnya kenapa saya bilang gitu, jadi ada satu rival yang menurut saya tuh Iya. lumayan, emang kita selevel, bener-bener selevel gitu. Karena dia juga pernah ke luar negeri gitu kan, sama. Cuman yang membedakan karena dia kesananya tuh kayaknya seminar, untuk menghadiri seminar, yang saya kan ke Thailand itu untuk
ngajar 1 bulan di sana. Ngajar. Jadi kalau yang mungkin anak FKIP PBI gitu kan, jadi itu tinggal nge-show kalian aja gitu kan. Kalau kalian tuh memang secara ability itu bagus, emang kalian tuh bisa tunjukin potensi-potensi aja sih menurut saya. Soalnya ketika emang kita nge-show diri kita gitu kan, itu bakal kayak ke-notice pelan-pelan, tapi nggak yang berarti harus show off banget yang Iya. sesombong itu gitu kan. Tapi emang yang apa ya, ya udah tetap jadi manusia biasa, cuman kalau emang diperlukan ya kita nge-show, kalau enggak ya udah apa adanya gitu kan. Jadi kalau mikirnya saya tiap hari di kelas pasti nanya terus gitu tiap hari, tidak, mohon maaf gitu kan. Enggak kayak gitu juga gitu. Jadi paling di beberapa yang emang interest aja sih, tapi yang lainnya paling ya udah diem gitu. Berarti nggak menunjukkan keaktifannya di kelas ya malahan ya. Enggak terlalu Enggak juga terlalu sih. Jadi ya? kalau dibilangnya selalu berarti yang nanya harus ini terus, enggak. Kadang emang ambil jeda untuk enggak, emang kalau yang kedua biasanya kadang emang udah kecapean sih. Jadi enggak ngerti, enggak paham gitu kan. Ya udah diem aja. Terbaik itu sebenarnya reward gitu kan. Yang penting itu menurut saya adalah prosesnya. Karena saya tipe orang yang apa ya, kalau bisa saya bantu apa ya, jangan putus asa sih, terus juga jangan menyerah, jangan meremehkan sebenarnya, karena tempat itu nggak menunjukkan kita tuh akan jadi siapa gitu kan. Yang penting mau dimanapun itu, selama kita semaksimal mungkin akan jadi diri kita. Tuh, makanya mau dimanapun itu, entah ini di UMK dengan jurusan apa sekarang gitu kan, ya udah ambil sebisa mungkin, serap sebisa mungkin gitu kan. Show to your friends gitu kan, to your family or even your environments that you can be better of yourself.